Salam Pramuka. Halo anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita akan belajar tema 3H, Praja Muda Karana. Subtema 2, Aku Anak Mandiri. Pembelajaran 4, Bahasa Indonesia PPKN. Dan pembelajaran 5, Bahasa Indonesia PPKN Matematika. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Kemudian, kita siapkan diri kita untuk belajar dan jangan lupa buku tematiknya ya. Ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca teks berikut ini. Mandiri dalam beribadah. Dalam melakukan setiap kegiatan, kita selalu mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa agar mendapatkan hasil yang baik. Kita juga berdoa agar terhindar dari keburukan atau cedera. Contoh yang sering kita lakukan adalah berdoa sebelum bekerja bakti. Berdoa merupakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah merupakan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kewajiban untuk menjalankan ibadah selalu diikrarkan oleh Pramuka Siaga dalam Dwi Satya Pramuka. Oleh karena itu, Pramuka hendaknya selalu ingat untuk beribadah. Kita beribadah bukan karena diperintah atau diawasi oleh orang tua. Kita beribadah tanpa dipaksa atau diajak oleh teman. Beribadah hendaknya berdasarkan kesadaran diri sendiri. Beribadah dilakukan dengan senang hati. Sikap yang demikian ini merupakan sikap mandiri dalam beribadah. Nah, anak-anak, sikap mandiri dalam beribadah, Ibu kasih contoh ya. Misalnya, menyiapkan sendiri pakaian untuk beribadah, mengambil buku atau Alkitab sendiri, membawa Alkitab sendiri ke tempat ibadah, dan duduk tertib selama ibadah, tanpa diingatkan oleh orang tua. Tentunya kalian bisa memberikan contoh yang lain ya. Ayo belajar. Beribadah merupakan bagian dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa kepada Tuhan berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Segala yang diperintahkan Tuhan merupakan kebaikan yang membawa manfaat bagi manusia. Adapun segala larangannya merupakan hal-hal yang membawa akibat buruk bagi manusia. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan sila pertama Pancasila, setiap warga negara Indonesia bebas untuk memeluk agama. Setiap penganut agama pun dapat beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Tidak boleh ada yang menghalangi peribadahan penganut agama lain karena itu melanggar hukum. Sikap saling menghormati antar penganut agama tentu akan menciptakan kerukunan dan kedamaian. Anak-anak, sikap saling menghormati antar penganut agama akan menciptakan kerukunan dan kedamaian. Nah, selanjutnya, mari kita saksikan video yang berjudul Berbeda Itu Indah. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Hanya Nabila, jajan yuk." "Enggak aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila.
Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Christina. "Om Anugraha Amertadi Sanjiwaniya Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar." Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya, Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila?" "Apanya yang beda, Nabila?" "Cara doanya, Mah." "Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan." "Oh, begitu ya." Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Ayo mengamati. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang bersudut 5. Gambar bintang berada pada bidang persegi dengan warna latar hitam.
Warna hitam melambangkan alam semesta yang luas, sedangkan bintang melambangkan kuasa Sang Pencipta yang menerangi alam semesta serta memberi petunjuk bagi manusia kepada kebaikan. Sekarang, perhatikan lambang gerakan Pramuka Indonesia. Lambang tersebut berupa tunas kelapa. Kita akan mengetahui makna tunas kelapa sebagai lambang gerakan Pramuka Indonesia. Lambang Pramuka. Teman-teman Smart Point, ayo kita belajar mengenal lambang Pramuka dan maknanya. Teman-teman, tahukah kamu apakah lambang Pramuka kita? Lambang Pramuka kita adalah tunas kelapa. Mengapa dipilih tanaman tunas kelapa sebagai lambang Pramuka? Alasan dipilihnya tunas kelapa sebagai lambang Pramuka adalah: pertama, buah kelapa dapat bertahan lama dalam segala keadaan. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, kuat, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan, dalam menempuh segala ujian, dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Kedua, pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja, melambangkan bahwa pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat dimanapun berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ketiga, pohon kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas, melambangkan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, dan ia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Keempat, akar kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah, melambangkan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Kelima, kelapa adalah pohon yang serbaguna, dari ujung atas hingga akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta pada umat manusia. Nah, itu adalah lambang pramuka beserta dengan maknanya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Membina pramuka untuk mandiri. Kepramukaan membina anggotanya untuk mandiri. Kemandirian atau sikap mandiri tidak datang begitu saja. Sikap mandiri ada pada diri kita bila kita terus melatihnya setiap waktu. Dalam banyak kesempatan, pramuka diajak melakukan kegiatan tanpa bantuan orang tua. Contoh kegiatan tersebut adalah kegiatan berkemah. Saat berkemah, pramuka berada jauh dari rumah dan harus belajar mengurus dirinya sendiri. Wah, berkemah ini merupakan salah satu kegiatan pramuka yang ibu sukai. Kenapa? Karena berkemah mengajarkan kita untuk mandiri, mengajarkan kita bagaimana mengatasi atau menemukan cara untuk mengatasi kesulitan yang ada. Kemudian berkemah juga mengajari kita untuk bekerja sama dengan teman kita. Dalam mengambil keputusan, pramuka juga dilatih untuk bersikap mandiri. Salah satu latihan yang diterapkan adalah dengan menabung. Kegiatan menabung tidak hanya bertujuan agar pramuka berhemat. Kegiatan menabung juga melatih pramuka untuk memutuskan menyimpan uang untuk kepentingan di waktu yang akan datang. Ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca teks berikut ini. Pembinaan pramuka. Kepramukaan membina anggotanya di bidang rohani atau keagamaan.
Meskipun memiliki agama yang berbeda-beda, pramuka dibina untuk selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pembinaan, diharapkan ketakwaan pramuka akan meningkat. Selain itu, pembinaan menjadikan pramuka memahami bahwa semua manusia adalah sama. Pemahaman ini dapat membina tali persaudaraan antar pramuka. Persaudaraan yang tidak terbagi-bagi karena berbeda agama atau suku bangsa. Persaudaraan yang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Rasa persaudaraan tentu akan menumbuhkan kasih sayang di antara sesama. Bila ada yang tertimpa bencana alam, tentu saudara yang lain akan merasa sedih. Kepedulian sesama saudara akan muncul dengan saling membantu. Dengan kepedulian ini juga, Gerakan Pramuka Indonesia mengutus sukarelawannya untuk memberi bantuan. Bantuan yang diberikan dapat berupa uang, tenaga, ataupun barang. Penentuan barang bantuan biasanya didiskusikan terlebih dahulu. Diskusi perlu dilakukan agar barang yang diberikan tepat dan memberi manfaat. Bantuan juga akan disalurkan kepada yang membutuhkan secara adil dan merata. Penyaluran yang tidak merata akan membuat korban lain tidak mendapatkan bantuan. Itulah hasil dari pembinaan ketakwaan pramuka. Pramuka yang bertakwa akan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Ayo mengamati. Cika anak yang sangat mandiri dan pandai bergaul. Cika juga memiliki jiwa kepemimpinan dan disegani teman-temannya. Oleh karena itu, Cika dipilih teman-temannya sebagai pemimpin baru. Tanda jabatan tersebut Cika pasang pada seragam pramukanya. Perhatikan tanda jabatan pemimpin baru yang dipasang pada seragam Cika. Menyerupai bangun datar, apakah tanda jabatan pramuka di atas? Bagaimana sifat-sifat bangun datar tersebut? Ayo lakukan. Perhatikan gambar persegi panjang A, B, C, D berikut. Sediakan penggaris dan kertas siku-siku. Ukurlah panjang semua sisi pada persegi panjang A, B, C, D menggunakan penggaris. Lalu tuliskan hasilnya pada tabel. Sekarang coba anak-anak perhatikan masing-masing sisi dari persegi panjang A, B, C, D. Setelah bangun datar, persegi panjang A, B, C, D diukur dengan penggaris, kita mendapatkan sisi AB panjangnya 5 cm, sisi BC panjangnya 3 cm, sisi CD panjangnya 5 cm, dan sisi AD panjangnya 3 cm. Dari pengukuran yang telah kita lakukan, apa kesimpulan mengenai panjang sisi AB, BC, CD, dan AD? Sisi AB sejajar sisi CD. Sisi BC sejajar sisi AD. Panjang sisi AB sama dengan sisi CD. Panjang sisi BC sama dengan sisi AD. Ukurlah sudut pada persegi panjang A, B, C, D menggunakan kertas siku-siku. Setelah kita mengukur sudut pada persegi panjang A, B, C, D dengan menggunakan kertas siku-siku, maka kesimpulan yang kita dapatkan adalah sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Kini kita tahu sifat-sifat persegi panjang sebagai berikut. 1. Memiliki 4 sisi. Sisi-sisi yang sejajar sama panjang. 2. Memiliki 4 sudut. Sudut-sudutnya siku-siku.
tugas PPKN di Google Classroom. Ayo mencari tahu. Halaman 68. Kalian cukup mengerjakan di buku tematik, lalu fotokan dan kirim ke Google Classroom sesuai dengan penugasan. Pembelajaran jarak jauh kita sampai di sini dulu ya anak-anak. Tetap semangat belajar ya, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati kita semua. Salam dari kami, Bu Ros, Bu Lina, dan Bu Borna. Terima kasih, sampai jumpa.